Hai sobat. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign yang sudah sampai di season 5. Subrek dan likenya ya kak. Yuk gasken. Baju besi Vientine bertatahkan 4 suanjing asli, 1 suanjing, 1 kecemerlangan warna, semuanya memancarkan kekuatan aslinya yang tebal, dan ini melambangkan vitalitas hijau, yaitu Muyuan suanjing. 6 gerbang utama di Wastelen Utara masing-masing memiliki sumber suanjing. Apa yang dimiliki Kixinggu adalah Muyuan suanjing, yang dikendalikan oleh penguasa Kixinggu dari generasi ke generasi. Sebelum memasuki pegunungan Tianshan kali ini, Chu Xingyun berbicara dengan Fu Xiaochen dan meminjam Muyuan suanjing. Sekarang, baju besi Vientine dihiasi dengan 5 suanjing asli, 5 suara resonan, menggema kekosongan, cahayanya menyebar. Kekuatan murni tidak ada habisnya. Di depan kekuatan ini, Chu Xingyun dapat dengan mudah mendesak pedang berat dari lubang hitam seberat 400.000 kati. Bahkan ketika menghadapi Jiang Qianjue, yang melangkah ke ranah nirvana, dia tidak jatuh sama sekali, menghancurkan ofensif lawan lagi dan lagi tidak ada salahnya, tidak ada gerakan. Aku akan melihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Jiang Qianjue sudah marah dengan marah, dan kemudian melihatnya melangkah keluar, Jin Mang yang mempesona itu meraung, dan meledak ke arah Chu Xingyun. Dalam sekejap, badai emas yang mengerikan tiba-tiba muncul, angin bertiup, dan itu terbentuk oleh udara nirvana yang kental, yang memiliki kekuatan untuk melahap langit dan bumi, meledak ke telapak tangan, dan niat membunuh bergabung ke dalam angin telapak tangan. Meskipun kamu melangkah ke dunia nirvana, kamu selalu bergantung pada benda asing untuk masuk, dan fondasinya tidak stabil. Mengapa kamu bertarung melawanku seperti ini? Suara Chu Xingyun acuh tak acuh, dan lubang-lubang hitam meledak menjadi cahaya sihir yang menyilaukan, mengubah tubuhnya menjadi iblis gelap yang nyata, badai emas bergulir, tapi dia tidak bisa mendekat. Gaya Sanshan. Chu Xingyun melambaikan pedang sesuka hati, Jian Yun menghancurkan Guanghua, menindas badai emas, membuatnya tidak bisa bergerak selama setengah menit, dan ditekan. Bergemuruh. Tetapi pada saat ini, Jiang Qianju meraung, dan badai emas tiba-tiba pecah. Di mata berangin, gas nirvana berubah menjadi aliran teror, yang mengganggu langit dan bumi, dan memaksanya ke Chu Xingyun. Tuhan, ayo mati. Jiang Qianjue berteriak, tetapi Chu Xingyun masih melangkah maju dan menyambut nirvana dengan inisiatif. Armor Vientine di lengan kanannya berbisik, dan bunga 5 warna mekar satu persatu. Bulu-bulu baja naik terbalik, kekuatan gelombang tidak terlihat, tetapi mengalir seperti gelombang air, membuat ruang berputar. Tidak ada gelombang kejutan membalikkan gaya pedang. Chu Xingyun mengangkat epi lubang hitam, dan gelombang kejut ketiadaan berat muncul, menyenandungkan karya agung, bahwa kekuatan gelombang sebenarnya bergabung ke dalam lubang-lubang hitam, keduanya berubah menjadi cahaya dan memotong langit, gas nirvana Jiang Jiangju hancur, dan tidak ada jejak yang tersisa, benar-benar hilang. Bagaimana ini mungkin? Jiang Qianjue sangat ketakutan dengan adegan ini. Anda harus tahu bahwa dia sekarang berada di dunia nirvana. Dia mengendalikan nirvana. Bahkan jika dia berpikir, bahkan dunia akan terpengaruh, tetapi tidak peduli bagaimana dia menembak atau bagaimana menyerang, Chu Xingyun dapat tanggapi dengan acuh tak acuh. Kekosongan dari ketiadaan berosilasi dan bergema ke dalam kekosongan. Dalam waktu singkat, riak dan riak yang tak terhitung muncul dalam kekosongan, memusnahkan badai emas yang tersisa, dan Chu Xingyun melangkah maju dengan momentum besar. Pada saat ini, semua gelombang ketiadaan menyatu di tubuh Chu Xingyun, berputar liar, telapak tangan Chu Xingyun menggigil, epi lubang hitam berkembang dari cahaya pedang hitam, dan keluar untuk membunuh kepala Jiang Qianjue. Jiang Qianju merasakan kekuatan menakutkan dari cahaya pedang ini, dan dengan suara gemuruh, dia melepaskan pita emas dengan kedua tangan, dan cahaya itu berisi nirwana, dan tiba-tiba mendorong ke depan. Membalikkan langit. Chu Xingyun meludahi kata itu lagi, dengan sedikit jijik, hanya untuk melihat epi lubang hitam diayunkan ke bawah, cahaya pedang berubah menjadi badai, semua yang berlalu terhapus, tidak ada. Bisa menolak. Ketika lubang hitam menyentuh gas nirvana mendengung dan lolos dari kekuatan surga dan bumi, tetapi terus runtuh, dan kemudian inci menghilang ke ketiadaan. Jiang Qianjue mengepalkan giginya, menggenggam tangan gas nirvana secara langsung, dan melawan epi lubang hitam dengan kaku, dan pada saat yang sama, muncul angkutan emas di belakangnya, membunuh Chu Xingyun satu demi satu. Namun, angkutan emas itu belum menyentuh Chu Xingyun.
Pada baju besi Vientin, 5 kristal misterius asli bergetar pada saat yang sama, dan kekuatan murni bertemu untuk membentuk streamer 5 warna yang cantik. Pesawat ulang-alik emas terbang dan tidak berdaya jatuh ke tanah, ia menjadi redup seketika. Jiang Qianji mengerang tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat jelek, dia terkejut, bagaimana kekuatan Chu Xingyun bisa begitu kuat, sebagai nirvana yang kuat, dia tidak bisa menempati keuntungan sedikit pun. Ilmu pedang anak ini tidak ada bandingannya. Dia selalu bisa menghancurkan ofensifku. Meskipun dia menekanku dengan momentumnya, masih sulit untuk menyebabkan kerusakan padaku. Aku hanya perlu menemukan waktu yang tepat. Aku masih bisa melakukannya dalam satu gerakan. Jiang Qianjue diam-diam berbisik di dalam hatinya, sebelum kata-kata itu selesai, pada saat ini, Chu Xingyun di depannya tiba-tiba menurunkan matanya, dan suara itu tidak sabar. Kamu memiliki kekuatan ini. Begitu komentar ini keluar, Jiang Qian benar-benar meludahkan napas darah. Kalimat ini, diludahkan dari mulut Chu Xingyun, sangat ironis sehingga seperti melempar tamparannya di wajah, sakit panas. Melihat kulit Jiang Qianjue terus berubah, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi, dan matanya bersinar tajam, dengan dingin berkata. Karena ini masalahnya, maka aku tidak akan membuang waktu lagi. Luo Yun, kamu ingin menggertak. Jiang Qianju menggeram marah, dan aun emas tubuhnya melonjak seolah-olah dia ingin benar-benar melahap dirinya menjadi pusaran kekerasan. Aku akan memberitahumu sekarang, sangat bodoh membuatku marah. Seiring dengan raungan marah, Jiang Qianjue berubah menjadi pusaran emas, bergegas menuju Chu Xingyun, tetapi juga pada saat ini, tubuh Jiang Qianjue menggigil tanpa peringatan, mengangkat kepalanya, tetapi melihat Chu Xingyun mengangkat pedang lubang hitam, dan cahaya pedang gelap mengalir turun seperti air, tetapi dikelilingi oleh kecemerlangan 5 warna, keduanya sepertinya menyatu. Chu Xingyun tidak melihat Jiang Qianjue. Pada saat ini, dia sedang menatap baju besi Vientin. 5 Suanjing asli beresonansi. Kecemerlangan yang indah hampir mengubah baju besi Vientin. Armor menyebarkan streamer, terutama di 5 jari, ada suara samar dari suara merdu kuno, seolah-olah benar-benar ada jutaan gajah raksasa yang kosong di langit, berkumpul di pedang ini. Potong. Sebuah suara yang tak terdengar perlahan-lahan berkata dari mulut Chu Xingyun bahwa dia memegang pedangnya dan jatuh, dan lubang-lubang hitam dipotong seperti ini, menyentuh gas nirvana, merobek gas nirvana, dan badai emas, memecah badai emas sampai wajah jelek dan terdistorsi Jiang Qianjue tercermin. Dengan letusan, kekosongan meledak, tubuh Jiang Qianju muncul lagi, tetapi dia terguncang dengan darah dan daging, nafasnya lemah, dan saat dia jatuh ke tanah, kekosongan bergetar lagi, dan lubang-lubangnya penuh, dan lubang-lubang itu penuh, dan mereka tidak bisa dilihat sekilas. Ke bawah, tampaknya bumi terhubung. Lubang itu dalam, dan masih ada jejak pembusukan. Darah belang-belang di atasnya diam-diam menceritakan pertempuran horor sekarang. Seluruh kekosongan masih bergetar, membuat musim semi emas kuno berguling. Chu Xingyun perlahan jatuh dari udara, matanya menyapu lubang, Jun Yi seperti wajah iblis, tidak terkejut, tidak bahagia, dan tidak bisa melihat sedikit pun fluktuasi emosi. Saya melihat lengan kanannya sedikit gemetar, dan 5 Suanjing asli berhenti beresonansi. Pada saat yang sama, gambar hantu dari jutaan gajah yang muncul dari baju Zira Vientin juga menghilang, kembali ke kedamaian sepenuhnya. Setelah menyalakan 5 sumber Suanjing pada saat yang sama, tidak hanya 3 kekuatan magis dari baju besi Vientin dapat dengan mudah didorong, tetapi mereka juga dapat diintegrasikan ke dalam pedang lubang hitam, sehingga pedang Seon meletus, dan semua konsumsi daya bukan untukku. Dampak apapun. Hanya menilai dari titik ini, aku takut bahwa tingkat armor Vientin dapat mencapai senjata kerajaan kelas atas. Chu Xingyun mengingat pertempuran tadi, dan matanya berisi cahaya yang tajam, dan dia segera membuat penilaian yang paling akurat. Epi lubang hitam adalah seorang prajurit yang tak bertuhan, dan kekuatan yang terkandung seperti lubang hitam, tanpa akhir, tetapi pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang diperlukan sangat besar, jika 3 kekuatan magis dari baju besi Vientin digabungkan itu bahkan lebih menakjubkan. Xingyun tidak bisa menanggungnya. Jika dia kehabisan semua kekuatan rohaninya, Ling Hai akan runtuh. Dengan penyatuan 5 sumber Suanjing, konsumsi daya epi lubang hitam dan baju besi Vientin semuanya disediakan oleh sumber Suanjing, yang dapat membuat Chu Xingyun memainkan kondisi terbaiknya. Baru saja, menghadapi Jiang Qianju, dia benar-benar melepaskan kekuatan besar dari 5 Suanjing asli, yang dapat dikatakan sewenang-wenang mendesak lubang-lubang hitam dan baju besi Vientin tanpa penundaan.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempurannya dengan Jiang Qianju lebih seperti sebuah ujian, menguji seberapa menakjubkan kekuatan dari 5 Suanjing asli, dan Jiang Qianjue seperti batu asah. Dari awal sampai akhir, Chu Xingyun tidak bawa dia ke hati. Menurut perkiraan Chu Xingyun, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, jika itu adalah pertempuran kekuatan penuh, itu akan cukup untuk membombardir orang-orang Nirvana, tetapi jika dihadapkan dengan 2 orang Nirvana, aku takut itu akan sedikit kewalahan. Ranah Nirvana, satu yang berat, satu halilintar. Setiap kali prajurit mengalami badai, tidak peduli itu kekuatan, atau kekuatan fisik, akan ada lompatan kualitatif, dan kekuatan akan meningkat beberapa kali, kesenjangannya luar biasa. Terlebih lagi, Jiang Qianju belum lama berada di Nirvana, dan dengan bantuan kehendak Kaisar Wu Tian, langkah kritis ini hanya dapat diambil, dan akarnya pada dasarnya tidak stabil. Itu sebabnya, dalam pertempuran ini, Chu Xingyun akan menang dengan mudah, tanpa usaha sama sekali. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa Chu Xingyun dapat mengalahkan Nirvana. Yin Dan yang berkultivasi 4 kali lipat, memegang pedang, menebas Nirvana. Jika masalah ini menyebar, saya takut bahwa seluruh benua spiritual akan bergetar. Ini terlalu menakjubkan. Tidak ada kejeniusan seperti itu telah muncul sejak zaman kuno. Sentil. Di lubang, suara puing-puing tiba-tiba datang, dan Chu Xingyun sedikit memandang, tapi dia melihat Jiang Qianju perlahan-lahan merangkak keluar dari dasar lubang. Tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya melayang, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Terlihat sangat malu. Jiang Qianjue melirik Chu Xingyun, wajahnya gemetar tiba-tiba, dia tidak bisa membunuh pemuda hitam dengan cara terkuat, tetapi sebaliknya dia dikalahkan sepenuhnya dan hampir mati. Tidak ada yang bisa menerimanya. Satu langkah, aku bisa menggantikan Fu Xiaochen, menjadi penguasa Seven Star Valley, dan bahkan mendapatkan warisan Kaisar Wu dan menjadi Kaisar Wu yang legendaris. Aku sangat membencinya. Jiang sebelum Qianji gemetar dan bergetar, dia melihat mata merah Chu Xingyun, dan hatinya penuh keengganan. Ribuan hal di dunia hanya 1000 mil jauhnya. Anda bahkan tidak bisa melihat melalui ini. Bagaimana Anda bisa melangkah ke Kaisar Wu Realm, dan bagaimana Anda bisa mengendalikan seluruh gurun utara? Chu Xingyun menatap Jiang Qian tentu saja, kata acuh tak acuh. Jiang Qianji semakin mengguncang tubuhnya, menatap Chu Xingyun, dan mengertakkan gigi dan berteriak. Diam untukku, semua ini berkat kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sejauh ini? Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membawa kamu ke Huangquan bersama. Hei, mata Jiang Qianjue berkilau kegilaan, dan ada cahaya keemasan tak berujung di tubuhnya, yang dijarah ke segala arah. Pada akhirnya, bahkan daging dan darahnya berubah menjadi cahaya keemasan, menyilaukan, dan sebenarnya lebih besar. Hari masih cerah, dan ada kecenderungan untuk mengintensifkan, membuat ruang ini sangat tidak stabil. Suara gemuruh terdengar, kekuatan spiritual antara langit dan bumi runtuh inci demi inci, dan raksasa batu di sekitarnya mulai bergetar dan hancur, dan sebuah ruang besar dijanjikan, seolah-olah bencana akan terjadi. Tanpa henti, Chu Xingyun berdiri di depan Jiang Qianju, tetapi keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Di bawah situasi yang aneh, dia masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, melirik Jiang Qianju, dan berkata dengan lembut. Kamu pikir itu meledak Ling Hai, bisakah kamu membunuhku? Hah, Tatapan Jiang Qianji sedikit menyempit, ekspresinya terkejut pertama, dan kemudian sebuah senyuman terdengar. Tanpa diduga, Anda bahkan tahu bahwa Anda sedang meledakkan Ling Hai, tampaknya, saya masih meremehkan Anda. Sekarang aku melakukan budidaya nirvana. Meskipun Ki Nirvana lemah, ia juga dapat berbaur dengan langit dan bumi dan menarik resonansi. Jika aku bersikeras meledakkan diriku sendiri untuk menghancurkan kehampaan orang-orang pada level yang sama tidak akan selamat. Anda tidak dapat melakukan apapun selain Yin dan Yang. Bahkan jika Anda kuat, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan kekuatan destruktif ini. Sepucuk suara keluar dari mulut Jiang Qianjue. Dia membuka mulutnya dan tertawa keras. Cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih tidak stabil. Tampaknya meledak kapan saja. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi jika kamu bahkan tidak bisa meledakkan dirimu sendiri, lalu kenapa kamu tidak berbicara denganku? Chu Xingyun berkata dengan suara aneh, yang membuat Jiang Qianjue berhenti tertawa tiba-tiba, dan melihatnya dengan tatapan bingung.
Pada saat dia mengalihkan pandangannya, pedang hitam api lubang hitam, dengan sentuhan cahaya hitam mekar, masing-masing cahaya hitam sangat besar, ketika terkena udara cahaya mekar, dan akhirnya, sosok gelap terkondensasi. Jumlah lampu hitam mencengangkan, ada 72 saluran pada akhirnya, dan pada akhirnya, bahkan ada 4 pita ungu dan hitam meledak keluar dari langit. Gambar yang kental ini bahkan lebih mengejutkan, membawa cahaya ungu dan hitam, yang dapat menekan dunia. Boneka Ling. Jiang Qianjue menatap angka-angka itu, menebak tanpa sadar. Hanya saja kata-katanya baru saja jatuh, dan ke-76 tokoh itu bergegas mendekat, dan dia kaget mendapati bahwa nafas dari tokoh-tokoh ini sangat kuat, tidak hanya nafas kuat Yin dan Yang, tetapi juga nafas kuat Nirwana. Pada saat yang sama, wajah-wajah tokoh-tokoh ini juga menakuti Jiang Qianjue, dan masing-masing dari mereka benar-benar tahu bahwa orang-orang ini seharusnya tidak mati dalam pertempuran, bagaimana mungkin mereka masih hidup, dan mematuhi instruksi Chu Xingyun. Sebelum dia terkejut, budak pedang lubang hitam itu telah memblokir kekosongan ini. 4 budak pedang Nirvana ditembak pada saat yang sama, kekuatan teror kosong, datang ke tubuh Jiang Qianjue, dan bahkan menekan laut rohnya. Dengan seteguk rendah, 4 nafas Nirvana mekar, dan rumah-rumah emas yang kejam dan cerah ditekan, dan mereka kembali ke Jiang Qianjue. Aku benci itu. Betapa kerasnya rumah-rumah emas ini mengalir kembali ke tubuh Jiang Qianju, menodainya dengan cahaya keemasan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak di langit, dan kemudian Ling Hai menggigil dengan gemetar dan meledak suara menderu memekakan telinga. Cahaya menyilaukan membanjiri seluruh kehampaan, dan pada saat ini, langit dan bumi tampaknya tidak memiliki suara sama sekali, hanya kekuatan teror berubah menjadi gelombang air, dan suara menggeliat terus-menerus. Setelah suara ini berangsur-angsur hilang, tempat Jiang Qianju berdiri sekarang menghilang, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan, tetapi kekuatan mengerikan itu tidak pernah mendekati Chu Xingyun dan dihalangi oleh budak pedang lubang hitam. Jiang Qianjue baru saja meninggal. Dia ingin meledakkan laut roh dan mati bersama Chu Xingyun, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal untuk melukai Chu Xingyun sedikit pun, dan hanya bisa mati dengan penyesalan yang tak ada habisnya, yang benar-benar menyedihkan. Di ruang angkasa, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sehingga kekuatan spiritual di sekitarnya rusak. Sinar angin bertiup, dan beberapa batu raksasa terkelupas dari dinding gunung, tetapi seketika berubah menjadi bubuk dan menghilang. Nirvana yang kuat meledakkan Ling Hai, sangat kuat, bahkan Chu Xingyun tidak berani melawan sendirian, langsung memanggil semua budak pedang lubang hitam, dan sepenuhnya menekan Jiang Qianju. Namun demikian, tubuh beberapa budak pedang Yin yang masih rusak. Dalam kasus yang parah, sebagian besar tubuh hancur berantakan, dan sinar cahaya lubang hitam murni lolos. Untungnya, budak pedang lubang hitam ini terbuat dari api lubang hitam, bahkan jika mereka dihancurkan untuk menghancurkan residu, mereka juga dapat menggunakan api lubang hitam untuk membentuk kembali tubuh tanpa dampak apapun. Tetapi sebagai harga, dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap kekuatan lubang hitam untuk diperbaiki. Chu Xingyun melangkah maju dan berjalan di depan tubuh Jiang Qianju, tanpa ekspresi di wajahnya. Baginya, akhir Jiang Qianju sudah hancur. Tidak ada perbedaan apakah dia mati atau bagaimana dia mati. Dengan pemikiran ini, Chu Xingyun dengan lembut membelai telapak tangannya dan memasukkan jiwa sisa Jiang Qianju ke dalam lubang-lubang hitam. Adapun mayat itu dikumpulkan di ruang bagian dalam batu reinkarnasi. Meskipun fondasi Jiang Qianjue tidak stabil, bagaimanapun, ia telah melangkah ke ranah nirvana. Selama ia menginvestasikan sumber daya pelatihan yang cukup, ia dapat menggunakan lubang-lubang hitam dan memadatkan budak pedang nirvana lagi. Akibatnya, budak pedang nirvana yang dimiliki oleh Chu Xingyun mencapai 5, dan kekuatan mereka akan sangat meningkat. Kamu kembali ke api lubang hitam untuk sementara waktu. Jika perlu, saya akan memanggilnya langsung. Chu Xingyun melirik budak pedang lubang hitam. Budak lubang hitam budak diam, tetapi mengangguk sedikit, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Dia jatuh ke lubang-lubang hitam. Dengan kepergian budak pedang lubang hitam, hanya ada Chu Xingyun yang tersisa di ruang besar Nuo. Tanpa ragu, dia terus melangkah maju dan langsung menuju pantai musim semi kuno emas. Dengungan garing terdengar, dan aku melihat pusaran air keemasan masih di tengah mata air purba emas, dan gumpalan aun emas cerah melarikan diri darinya. Keinginan. Melihat ini, Chu Xingyun ada di sekitar, dan dia sedikit bersemangat saat ini.
Dalam kehidupan terakhir, dia berbalik dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan jejak mata air kuno yang misterius. Sekarang, mata air kuno yang legendaris muncul di depannya. Perasaan ini sangat indah, dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saat pusaran air emas menjadi lebih besar dan lebih besar, di bidang penglihatan Chu Xingyun, tetesan air keemasan ditangguhkan di udara, dan rumah-rumah emas yang mempesona bermekaran, memadatkan hantu yang megah. Apakah ini sebuah istana? Chu Xingyun terkejut di dalam hatinya. Setelah kata-kata itu keluar, bayangan hantu menjadi lebih dan lebih solid, dan itu benar-benar sebuah istana. Pada plak istana, naga dan phoenix menari dengan 3 kata Mitiangong. Kaisar Wutian dan Istana Mitian, jika tidak ada kecelakaan, tempat ini adalah tempat pelatihan Kaisar Wutian. Tidak heran tidak ada yang pernah menemukan kediaman Kaisar Wutian di kehidupan sebelumnya. Ternyata itu sebenarnya bersembunyi di sini. Chu Xingyun mau tak mau berkata tiba-tiba. Di depan saya, istana yang megah ini megah dan megah, memancarkan semburan sajak kuno. Orang tidak bisa tidak menyembahnya. Bahkan Chu Xingyun merasakan gegar otak dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut sebelum mengekang pemikiran ini. Chu Xingyun dengan hati-hati melihat ke Istana Mitian. Setelah beberapa saat, musim semi emas kuno mulai mencair, dan tangga yang sempit dan cerah muncul di depan Istana Mitian. Melihat adegan seperti itu, Chu Xingyun sedikit mengangkat alisnya karena terkejut, tetapi langkahnya tidak berhenti, dia dengan lembut menginjak tangga emas dan berjalan perlahan menuju Istana Mitian. Ketika Chu Xingyun datang ke gerbang Istana Mitian, pesona agung dan kuno tidak diragukan lagi terungkap. Pita emas kental dan perlahan melilit tubuhnya, menjadi lebih tebal dan lebih menyilaukan sampai itu diselimuti sepenuhnya. Bergemuruh. Pada saat ini, gerbang Istana Mitian membanting terbuka, memperlihatkan aula panjang Yongdao, tetapi dibandingkan dengan pangeran Istana Mitian yang megah, Yongdao dipenuhi dengan nafas kematian yang kuat. Ini sangat mematikan. Chu Xingyun mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa koridor istana di depannya ditutupi dengan tulang putih, dan tidak ada yang lengkap, tampak jelas dia terkena dampak kekerasan di depannya, dan kematiannya sangat tragis, bila pedang tersebar di sekitar tulang putih. Peralatannya juga rusak dan berkarat, dan mereka sudah menjadi tumpukan besi tua. Sangat luar biasa di luar istana, tapi begitu mati di dalam istana, yang agak aneh. Chu Xingyun bergumam pelan, tetapi ketika kata-kata itu jatuh, mangga emas mekar di tubuhnya, dan ia dikirim ke yang tak terkendali. Istana Mitian. Hampir pada saat yang sama, pintu dibanting menutup. Ketika Chu Xingyun pulih, tetesan air keemasan di tubuhnya telah menghilang, dan seluruh ruang gelap dan tenang, tanpa angin, cahaya, dan vitalitas, seperti kematian yang nyata. Tempat. Tampaknya tidak peduli bagaimana aku berharap, aku akan masuk ke istana ini pada akhirnya. Chu Xingyun melirik. Yongdao ini tidak tahu berapa lama debu telah disegel. Pada saat ini, ada jiwa yang masuk, tulang-tulang di dalam dan peralatan persenjataan di dalamnya. Satu demi satu, atmosfer yang membusuk dan membusuk menjadi lebih kuat. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengambil kembali tatapannya dan berjalan maju tanpa sepatah kata pun. Baru saja dia memeriksa dengan kesadaran spiritual. Gerbang di belakangnya diukir dengan serangkaian roh misterius. Jumlahnya luar biasa, dan itu benar-benar menghalangi jalan. Jelas karena Istana Mitian ini secara aktif menelannya ke dalam Yongdao, dia tidak ingin dia pergi dengan mudah. Namun, Chu Xingyun tidak ingin pergi. Dia mencarinya di kehidupan terakhirnya hanya untuk menemukan mata air kuno yang misterius dan mengetahui rahasia Kaisar Mitian. Istana Mitian ini tidak sederhana. Sangat mungkin dia bersembunyi sesuatu. Panggilan. Aura pembusukan yang kuat datang, Chu Xingyun memancarkan semangat langit dan bumi, dan mengusir semua aura pembusukan. Di bagian belakang, api lubang hitam bersenandung, siap untuk keluar dari sarungnya kapan saja. Hah! Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berhenti, dan melihat ke depan dengan terkejut. Saya melihat dalam bidang penglihatannya bahwa Yongdao di depan secara bertahap menjadi luas, di mana dua sosok runtuh ke tanah, meridian daging dan darah telah menghilang, dan hanya dua tulang yang tersisa. Chu Xingyun menatap dalam-dalam pada dua tulang yang mati, masih berbicara, dan terus bergerak maju, tetapi ketika ia masuk lebih dalam ke istana, jumlah tulang yang mati di kedua sisi koridor meningkat, dan hampir menumpuk menjadi sebuah bukit. Yongdao terus bergerak maju,
Gelap dan dalam, aku tidak tahu kemana harus pergi. Chu Xingyun mengangkangi dua tulang mati, berbelok di sudut, dan ketika matanya melihat ke depan, dia berhenti lagi, sepasang murid tertegun kencangkan. Tetapi melihat dia di depannya, ada tulang kering lain. Daging dan darah meridian telah tersebar dan jatuh di tanah, tetapi itu berbeda dari tulang kering sebelumnya. Tulang kering di depannya menunjukkan warna batu giok kristal, dan pada tulang-tulangnya, ada prasasti yang tidak jelas dan padat. Tiba-tiba, wajah Chu Xingyun tenggelam, matanya berangsur-angsur bermartabat. Setelah setengah ledakan, dia mengeluarkan suara tebal, dan berkata dengan suara halus, tulang melekat pada prasasti abadi, tulang tanpa tulang ini seharusnya menjadi kaisar yang kuat dari Kaisar Wu. Di benua roh sejati, Kaisar Wu Huang cukup kuat untuk berdiri di puncak kultivasi. Siapapun dapat dengan mudah mengubah pola benua roh sejati dan terikat oleh keberuntungan seseorang. Tetapi orang kuat seperti itu yang meninggal di dalam Yongdao di Istana Mitian, dan berubah menjadi tulang mati, dan Chu Xingyun juga memperhatikan bahwa tulang Kaisar Wu telah benar-benar lapuk, dan tidak ada jejak Kaisar Wu. Will. Menurut normal, kehendak Kaisar Wu akan datang dari langit dan bumi, abadi dan abadi. Kehendak tanpa tulang Kaisar Wu tidak hanya akan sepenuhnya menghilang, tetapi juga tampaknya akan dipaksa keluar. Ekspresi Chu Xingyun dia menjadi lebih bermartabat dan merenungkan suara, sebelum dia terus bergerak maju. Setelah kehendak Kaisar Wu menghilang, tidak ada perbedaan antara tulang Kaisar Wu ini dan tulang biasa. Chu Xingyun tidak mengisi daya. Dia hanya melihat dengan hati-hati dan segera memalingkan muka. Di depan, cahaya semakin gelap dan telah datang ke interior istana. Ketika dia menginjakan kaki di tempat ini, Chu Xingyun melihat tulang kering lagi, total 3 potong, masing-masing menunjukkan warna seperti kristal, dengan tulang melekat pada prasasti, tentu saja, ketiganya juga Kaisar kuat Wu Huang sebelum kehidupan mereka. Di Istana Mitian ini, ada 4 kaisar bela diri yang telah meninggal. Kehendak kaisar secara paksa diambil dari semua orang, dan sarana sangat kejam. Tampaknya memang ada rahasia di tempat ini. Suara Chu Xingyun kental, secara bertahap menjadi lebih tenang. Pada saat ini, dia terjebak di Istana Mitian, dan dia berjalan jauh-jauh. Gambarnya sangat mempesona, dan masih ada tubuh 4 orang kuat seni bela diri, anehnya sensitif. Jika mereka digantikan oleh orang biasa, saya khawatir mereka akan menjadi gila dan berubah. Ini gila. Tapi untuk Chu Xingyun, pemandangan di depannya membuatnya merasa lebih bersemangat. Seorang pejuang, tujuan yang dikejar oleh hidupnya, adalah kekuatan tertinggi yang menghancurkan dunia, dan kekuatan ini tidak diberikan oleh orang lain, tetapi dipupuk melalui kerja keras. Kultivasi jiwa dan jiwa di dalam, dan kembangkan segala sesuatu di dunia luar. Semua hal yang menghalangi kultivasi harus dipotong dan dinyanyikan ke depan. Ini adalah jantung dari seni bela diri Chu Xingyun. Dalam kehidupan terakhir, ia mendobrak alam berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, gua-gua berbahaya, dan bahkan puncak gunung Tianling yang paling misterius, tanpa memandangnya, hanya untuk menemukan sedikit terobosan. Hari ini, meskipun Chu Xingyun terlahir kembali dan kembali ke 1000 tahun yang lalu, hati seni bela diri ini tidak berubah. Chu Xingyun melirik ketiga kerangka, melangkah keluar, berjalan ke ujung Yongdao, dan melangkah ke aula. Di aula yang luas, suasananya hancur dan hilang. Kemegahan dan momentum masa lalu telah lama tenggelam dalam sejarah panjang sungai. Tidak ada jejak tulang di tanah, dan hanya lapisan debu tebal yang ditumpuk. Lebih jauh, tidak ada cara untuk pergi. Di sini, itu harus menjadi akhir dari Istana Mitian. Chu Xingyun berkata diam-diam di dalam hatinya. Aku tidak tahu mengapa. Semakin tenang tempat itu, semakin dia merasa salah. Tiba-tiba, suara berdengung terdengar, meskipun halus tetapi sangat jelas di gendang telinga Chu Xingyun, tatapannya tiba-tiba membaik, dan dia segera melihat ke arah sumber suara. Saya melihat di ujung aula, di platform abu-abu dan putih, bola putih eksentrik seperti kepompong ditangguhkan di sana, kepala laba-laba bergetar pada saat ini, dan retak pecah, membuat suasana ruang lebih suram. Tampaknya ada sesuatu yang keluar. Chu Xingyun menyipitkan matanya sedikit. Suara itu baru saja jatuh, di atas kepompong, cahaya ungu gelap melonjak, cahaya melayang di kekosongan, tidak hanya tidak segera membubarkan, juga mengkondensasi pantom buram.
Chu Xingyun menatap dengan saksama, dan hantu buram itu tampaknya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah ungu, dengan fitur tajam, dan sepasang mata memancarkan cahaya merah tua, menatapnya dengan maut, memperlihatkan sosok kuat napas berbahaya. Selain itu, di punggung pria parubaya itu, 8 kaki laba-laba sebenarnya diperpanjang, masing-masing gelap dan mengerikan, mengungkapkan kilau dingin yang seperti logam. Pada saat ini, Rao sangat berpengetahuan. Xingyun tiba-tiba menjadi pucat. Pria parubaya ini sepertinya bukan manusia. Pikiran seperti itu melintas di pikiran Chu Xingyun. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan kanannya dan menabrak lubang-lubang hitam. Begitu ada sesuatu yang berbeda, dia akan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu untuk bertemu musuh. Saya pikir orang yang bisa datang ke sini akan menjadi orang yang merampok nirvana. Tanpa diduga, dia akhirnya mati di tangan Anda. Pria parubaya itu juga menatap Chu Xingyun, sepasang mata merah menyala dengan mata aneh, terkejut dan menghela nafas, tetapi lebih banyak dari itu adalah keserakahan, seolah-olah monster sedang melihat mangsanya, dan itu jahat. Bagaimana kalau datang ke sini, dengan bakat dan fisik Jiang Qianjue, aku khawatir itu hanya bisa menjadi makananmu. Mulut Chu Xingyun berkedut, suaranya dengan sedikit mencibir, membiarkan nama di depannya. Pria muda itu membeku sesaat. Bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu bertanya. Setelah jangka waktu yang lama, Mitianshan akhirnya dibuka. Kamu mengambil inisiatif untuk membubarkan kehendak Kaisar Wu, dan mengembun menjadi mata air kuno emas, yang menarik orang kuat untuk melangkah ke Gunung Mitian dan memimpin mereka ke sini melalui tetes emas. Setelah orang-orang kuat ini datang ke sini, jika mereka adalah orang-orang berbakat, Anda akan membunuh mereka di tempat, menyerap semangat dan jiwa mereka, dan mengubahnya menjadi makanan, sehingga dapat terus hidup, tetapi jika orang-orang yang berbakat dan kuat, Anda akan gunakan kekuatan magis untuk mendapatkan tubuh yang benar-benar baru dan kembali ke bumi. Jiang Qianji sudah sangat tua dan telah kehabisan bakatnya. Dia bisa masuk ke nirvana. Semuanya bergantung pada kehendak Kaisar. Karena itu, setelah dia datang ke sini, dia hanya akan mati pada akhirnya, dan dia akan berakhir tanpa akhir. Mati kesakitan. Chu Xingyun mengucapkan sepatah kata, dan setiap kali dia berkata, ekspresi pria parubaya itu terkejut, terutama ketika dia mendengar suara terakhir, matanya menyala tajam dan berteriak. Apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana? Melihat ekspresi terkejut pria parubaya itu, Chu Xingyun menunjukkan senyum menghina, mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke tulang mati di jalan setapak, perlahan-lahan berkata, sepanjang jalan ada tulang tak berujung, termasuk 4 tulang, milik Kuat Wu Huang tidak peduli seberapa sengsara kematiannya, bahkan kehendak Kaisar Wu akan ditelan dan sepenuhnya menjadi ketiadaan. Kebetulan aku samar-samar ingat bahwa ada semacam misteri jahat di dunia ini, yang dapat memadatkan tubuh jiwa dengan menyerap kehendak Kaisar, sehingga jiwa tidak akan tersebar di tahun-tahun yang panjang. Karena itu, keempat orang kuat bela diri di luar seharusnya mati di tanganmu, dan semua keinginan bela diri mereka ditelan olehmu, digunakan untuk menyingkat tubuh jiwa dan menstabilkan 3 jiwa dan 7 jiwa. Melihat ke belakang, dia bertemu dengan mata tertegun pria parubaya itu, dan akhirnya tersenyum samar. Aku mengatakan ini, mungkinkah ada yang salah, Kaisar Wu Tian yang terkenal? Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mata pria parubaya itu membeku, dan niat membunuh yang mengerikan pecah di seluruh tubuhnya, berubah menjadi angin kencang, berkeliaran di aula, meniup perburuan jubah Chu Xingyun. Siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan bagaimana kamu tahu ini? Pria parubaya itu bertanya lagi. Dia sepertinya bertanya, tetapi kenyataannya, dia kedinginan dan kedinginan, matanya bersinar merah, dan dia ingin melihat Chu Xingyun sepenuhnya. Sebagai tanggapan, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dari saat dia melihat mata air kuno emas, Chu Xingyun merasa aneh. Seluruh mata air kuno keemasan dibentuk oleh kongregasi kehendak Kaisar. Setiap tetes air keemasan berisi sedikit kehendak Kaisar, dan itu akan jatuh secara acak. Siapapun bisa mendapatkan kebenaran dunia dan menggunakannya untuk menerobos dan mengolah. Dibelenggu. Di mata Chu Xingyun, hal yang baik itu terlalu aneh, seperti umpan untuk menarik mangsa, dan kemudian melalui tetesan air emas, arahkan mangsanya ke istana Mitian langkah demi langkah. Pada awalnya, Chu Xingyun hanya curiga. Ketika ia melihat tulang-tulang dari 4 kaisar bela diri, ia segera ingat bahwa ada metode rahasia yang kejam yang dapat menyingkat tubuh jiwa dengan menjaga kehendak kaisar dan melindungi jiwa.
Lebih penting lagi, metode rahasia yang sangat kejam ini adalah ia belajar dari reinkarnasi surga, dari daerah misterius yang disebut dunia iblis. Adapun identitas seorang pria parubaya, kehidupan sebelumnya Chu Xingyun menjelajahi Gunung Mitian berkali-kali, mengetahui bahwa kultivasi Kaisar Wutian mencapai 8 tingkat, dan nafas orang-orang di depannya juga merupakan Kaisar bela diri tingkat 8. Dapat disimpulkan dari hal ini bahwa pria parubaya ini memang adalah Kaisar Wutian yang terkenal, dan yang terakhir ini mungkin bukan dari daratan roh asli, tetapi dari dunia iblis. Atau mungkin, Kaisar Wutian sama sekali bukan manusia tetapi iblis. Sangat menarik. Melihat Chu Xingyun diam, Kaisar Wutian tidak marah tetapi tersenyum, tetapi senyum itu kejam, dan berkata, "Biro ini, saya telah berpikir keras sejak lama, saya pikir itu mulus, tetapi saya tidak pernah terpikir oleh Anda sekilas, ini benar-benar. Skema buruk seperti itu bisa dikatakan mulus." Kata-kata Mitianwu Emperor belum selesai, Chu Xingyun memutar matanya, mencibir, dan langsung menginterupsi yang terakhir. Saya melihatnya menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ironis. Sebelum Mitianshan dibuka, dijaga oleh generasi cacing emas Mitian, siapapun yang menerobos akan membayar harga yang mahal, tetapi setengah bulan yang lalu, Jiang Qianju dan Fu Xiaochen pecah pada saat yang sama. Setelah masuk, Fu Xiaochen diserang oleh cacing emas langit dan hampir mati, tetapi Jiang Qianjue mendapat pertemuan yang mengejutkan dan menerobos belenggu nirwana dalam satu gerakan. Ini tidak masuk akal dan bahkan kontradiktif. Selanjutnya, Jiang Qianjue dengan mudah menemukan mata air kuno emas melalui tetesan air emas. Jika dia tidak mati, dia akan dengan mudah memasuki istana Mitian dan datang ke sini melalui Qicangdao, menghadap mata Anda. Ini semuanya berjalan lancar, tanpa tikungan dan belokan, dan itu tidak terlihat seperti susunan dan tata letak yang harus dimiliki oleh rumah gua orang kuat itu. Dua poin ini benar-benar bodoh. Siapapun akan memiliki keraguan. Saya khawatir hanya Jiang Qianjue yang akan menjadi orang bodoh. Kata Chu Xingyun dengan emosi, sebuah kata, sangat jelas. Pada saat ini, Kaisar Wutian tidak bisa mendengar. Chu Xingyun merujuk pada sang yang mengutuk Huai, menyindir bahwa dia bodoh, tiba-tiba wajahnya jelek sampai ekstrim, dan di matanya, niat membunuh hampir kental menjadi substansi. Ucapan Anda sangat baik. Sayang sekali ini akan menjadi kata-kata terakhir Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tubuh saya. Kata Kaisar Wutian dengan satu sumpah. Kekuatan ganas dan perkasa dilepaskan darinya, dan 8 kaki laba-laba gemetar liar, memancarkan roh jahat yang mengerikan. Roh. Suara dingin bergema di kekosongan, Kaisar Wutian membuka mulutnya, dan kekuatan spiritual horor melonjak berubah menjadi sutra laba-laba tebal, bergegas menuju Chu Xingyun, tetapi apapun yang menyentuh sutra laba-laba, bahkan langit dan bumi kekuatan spiritual sangat tertarik. Jika kamu bisa mengambil tubuhku, bahkan jika kamu menembaknya. Chu Xingyun tertawa, dan lubang-lubang hitam meledak ke cahaya lubang hitam, menghancurkan segalanya. Di lengan kanan, 5 suanjing asli sudah beresonansi, dan cahaya 5 warna tetap hidup. Menjulang ke lautan luas. Membalikkan gaya pedang. Chu Xingyun menghunus pedangnya dengan backhand, dan bila pedangnya terbalik. Hanya sesaat, seluruh kehampaan terselubung oleh mantel pedangnya, bertabrakan dengan sutra laba-laba yang aneh, dan memotongnya dengan cepat, tidak bisa mendekati setengah menit. Saya sekarang adalah tubuh jiwa, tidak terlihat, dan roh-roh dibentuk oleh kekuatan jiwa. Bagaimana itu bisa dipotong oleh anak ini dengan pedang? Mata Kaisar Wu Tianwu sedikit membeku. Cahaya pedang turun, dan ada daya tarik yang tak dapat dijelaskan dalam cahaya pedang, seolah-olah untuk menyerapnya. Dia tidak bisa melakukannya, tetapi Chu Xingyun menyerang balik. Kaisar Wutian mengamuk dengan marah, dan dia melihat seekor laba-laba monster yang gelap dan menakutkan di belakangnya. 6 mata laba-laba merah berkedip, dan cahayanya meluap. Turbulensi luar biasa di langit. 8 kaki laba-laba di tubuh Kaisar Midian menembus langit, mengeluarkan suara tajam memecahkan langit, dan bergegas ke depan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, mulutnya terbuka, dan sutra laba-laba lainnya meludahkan, lebih solid dan lebih banyak tangguh, berlama-lama dengan kekuatan jiwa murni. Chu Xingyun menghadapi serangan luar biasa dari Kaisar Wutian, ekspresinya setenang biasanya, kecemerlangan 5 warna melonjak, seperti laut, mengalir ke lubang-lubang hitam, badai gas pedang menyapu, menutupi sebagian besar kekosongan. Suara gemuruh keluar,
Badai Jianqi bertabrakan dengan laba-laba enam mata, deru berlanjut, dan badai langit berangsur-angsur menjadi sia-sia, tetapi tubuh laba-laba enam mata menjadi semakin kabur, ketika jatuh pada Chu Xingyun, itu sudah jatuh. Berubah menjadi ilusi, tersebar dalam sekejap, tanpa jejak. Tidak valid. Melihat hasil di depannya, Kaisar Wu Tian sangat terkejut sehingga matanya semua menonjol. Anda tahu, meskipun dia telah berubah menjadi tubuh jiwa dan tidak dapat memobilisasi kekuatan spiritual sekecil apapun, itu adalah Kaisar bela diri tingkat 8, dan alat-alat kekerasan adalah orang-orang biasa yang dapat melawan. Namun, dia hanya menembak terus-menerus, dan itu semua diselesaikan oleh Chu Xingyun, jadi setiap kali begitu acak, yang mengingatkannya pada kata-kata bangga tadi, dan ada perasaan panas di wajahnya. Tidak, pasti ada sesuatu yang aneh. Kaisar Wu Tian masih enggan menerimanya. Dia mengertakkan giginya dengan keras, matanya memerah, dan dia siap untuk secara serius memeriksa bagian bawah Chu Xingyun, tetapi matanya gemetar dan dia terpana. Dalam visinya, di atas lengan kanan Chu Xingyun ada 3 ki emas, seperti naga sungguhan, yang sangat mengagumkan. Pangkat baju besi Vientin mencapai peringkat peralatan kerajaan kelas atas. Selain itu, Kaisar Wu Tian juga melihat dengan jelas bahwa lubang-lubang hitam di tangan Chu Xingyun, baju besi sudi Xuanling yang dikenakan di tubuhnya, dan jiwa orang mati yang berkeliaran di pinggangnya semua memancarkan suasana misterius. Misterinya, sebenarnya samar-samar mengalahkan semangat ketiga naga sejati. Di atas senjata Kaisar, ada seorang prajurit tak bertuhan. Apakah itu berarti ada 3 tentara tak bertuhan di tubuh anak ini? Mitian Wu Huangdun merasakan otaknya meledak, merasakan bahwa langit dan bumi berputar dengan liar pada saat ini, tubuhnya menggigil tiba-tiba, hampir lumpuh jatuh ke tanah. Artefak Kaisar, semuanya mengandung kekuatan magis misterius, yang dapat menutupi langit di atas dan menutupi tanah di bawah. Bagi Kaisar Wu Huang, Kaisar juga sangat berharga, dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika senjata kerajaan kelas atas lahir, bahkan Kaisar yang kuat dari seni bela diri akan bergegas untuk bertarung. Di atas Kaisar, ada prajurit tak bertuhan yang legendaris. Kaisar adalah yang tertinggi. Harta karun seperti itu hanya ada dalam rumor, dan hanya sedikit orang yang dapat melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan Kaisar Wu Tian yang merupakan Kaisar bela diri tingkat 8, dia hanya mendengarnya. Tanpa diduga, pemuda berkulit hitam yang berdiri di depannya saat ini benar-benar dapat memiliki seorang prajurit yang tak bertuhan, dan bukan hanya 1, tetapi 3 orang. Bahkan di alam iblis, aku belum pernah mendengar ada orang yang dapat memiliki 3 prajurit tak bertuhan pada saat yang sama. Putra ini pasti merupakan pilihan alami, kalau tidak, bagaimana dia bisa beruntung seperti itu? Dia bergumam dengan suara rendah, semakin dia berpikir, semakin jantungnya berdetak, semakin serakah dan serakah telanjang ada di matanya. Anda tahu, dia telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, untuk menemukan tubuh yang cocok, dia tidak akan ragu untuk melepaskan kehendak besar Kaisar Wu, dan memadatkannya menjadi pegas, sehingga berfungsi sebagai umpan untuk menarik prajurit. Chu Xingyun benar. Visi Kaisar Wu Tian sangat tinggi. Bagi orang seperti Jiang Qianju yang telah menghabiskan bakatnya, dia bahkan tidak akan memasukkannya ke matanya, bahkan Fu Xiaochen. Sekarang, Chu Xingyun telah memasuki istana Mitian, jatuh ke sarangnya. Yang pertama tidak terlalu muda, tetapi bakatnya sangat luar biasa, masa depan tidak terbatas, dan yang lebih penting, ia juga memiliki 3 potong dewa yang tak bertuhan di tangannya. Jika kamu berhasil menangkap tubuh orang ini, 3 prajurit tak bertuhan ini akan menjadi milikku. 1 serangan, 1 pertahanan, 1 kehancuran. Kombinasi ketiganya sempurna. Dikatakan bahwa setiap bagian dari prajurit tak bertuhan mengandung banyak keberuntungan, dan saya dapat menggunakan keberuntungan ini untuk menggabungkan pengalaman kultivasi jangka panjang saya dan kembali ke Kaisar Wu Realm. Pada dasarnya ini adalah masalah tekad. Di masa depan, aku bahkan akan bisa menggunakan 3 prajurit tanpa dewa ini untuk kembali ke alam iblis dan memulai karir yang ambisius. Mata Kaisar Wu Tian berkedip darah, dan lidahnya yang merah mencuat. Dia menjilat bibirnya dengan rakus. Dia telah membuat keputusan. Tubuh Chu Xingyun, dia harus memutuskan. Melihat mata Kaisar Wu Tian menunjukkan keserakahan, Chu Xingyun bisa menebak jantung yang terakhir, mulutnya lebar, pedang lubang hitam di tangannya melambai, dan cahaya pedang gelap benar-benar kosong, dan ia akan melepaskan diri kapan saja.
Pertarungan ini belum berakhir, kamu mulai memikirkannya, tidakkah kamu takut bahwa kamu akan kehilangan mukamu ketika saatnya tiba dan benar-benar kehilangan mukamu? Chu Xingyun mencibir keras, matanya sedikit menyipit, pedang gelapnya berkilau di sekitar tubuhnya naik turun, dan kemudian berubah menjadi pusaran, vorteks pedang cahaya gelap tampaknya meremas segalanya. Pertempuran antara kamu dan aku ini memang belum berakhir, tetapi tampaknya tidak perlu melanjutkan. Kaisar Wu Tian tersenyum acuh, tiba-tiba dia menarik kehendak Kaisar, dan berdiri tegak melihat ke bawah seperti ini pada Chu Xing. Awan tidak selamanya. Pedang hitam di tanganmu mengandung beberapa isapan aneh, yang dapat berisi kehendak Kaisarku, sehingga aku tidak dapat menemukan kesempatan, tetapi pada saat yang sama, aku adalah tubuh jiwa pada saat ini, tidak terlihat dan tidak terlihat. Keadaan dan ilmu pedangmu saat ini tidak bisa menyakitiku sama sekali, jadi bahkan jika kita bertarung dengan liar, kita tidak akan mendapatkan hasil. Kaisar Wu Tian menatap Chu Xingyun sepanjang waktu, dengan hati-hati mengamati setiap ekspresi yang terakhir, hanya untuk melihat Chu Xingyun tersenyum tipis, dan bertanya. Mengapa? Bisakah kamu menyerah? Dalam kamus ilahi saya tidak pernah menyerah kata Anda memiliki tubuh, saya harus. Mitian Wu Kaisar berkata dengan tegas, matanya sengit, dan paksaan menekan hati orang-orang. Wah, aku baru saja mengakui, pedang hitam bertinta di tanganmu bisa menahanku, tetapi sebagai pembawa pedang, kau terlalu lemah untuk memupuk kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Kamu bisa menahan aku, tapi kamu tidak bisa menghancurkan kehendak Wu Huang, dan kamu tidak bisa menghentikan tembakanku. Lagi pula, seorang prajurit yang lemah seperti kamu tidak akan pernah tahu apa kehendak Wu Huang. Kaisar Wu Tian tertawa, dan dengan senyuman, tubuhnya melayang ke kehampaan, dan warna hitam aneh keluar pada daging dan darah, memecahkan daging dan merobek kulit, dan akhirnya mengungkapkan yang sangat menjijikkan tubuh laba-laba. Dengan terbukanya tubuh laba-laba, kepala Kaisar Wu Tian juga berubah, bukan lagi manusia, melainkan laba-laba yang berani, 6 getaran vertikal berdarah, masing-masing menatap Chu Xingyun. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kehendak Kaisar. Suara Kaisar Wu Tian juga menjadi sengit, aku melihatnya menggeram, tubuhnya melompat, dan langsung berubah menjadi cahaya hitam dan merah. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan secara tidak sadar mengangkat lubang-lubang hitam, mencoba menahan ofensif pihak lain, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba melotot karena terkejut. Kaisar Wu Tian ini, berani menggunakan kekuatan jiwa di depanku, benar-benar berinisiatif untuk menemukan kematian. Chu Xingyun menyudutkan mulutnya, mau tak mau terkekeh diam-diam di dalam hatinya. Senyum ini datang tanpa peringatan, setelah itu, Chu Xingyun tidak terus melambaikan pedangnya untuk melawan, dan membiarkan cahaya hitam dan merah bergegas, dan benar-benar jatuh ke dalam benaknya. Ruang di sekelilingnya bergetar dengan keras, semburan cahaya hitam dan merah mekar, dan berkedip, dan ketika sinar terakhir cahaya menyebar, seekor laba-laba monster bermata 6 bermata gelap muncul dari tubuh, dan 8 kaki laba-laba gemetar ke atas dan ke bawah, pembantu itu sangat kuat. Aku adalah tubuh jiwa, tanpa bayangan, tidak terlihat, dan dapat dengan mudah bergerak melalui jiwa. Bocah ini, dibudidayakan secara sederhana, bagaimana dia bisa tahu cara misterius ini, jadi dia baru saja melepaskan perlawanan sekarang. Tertawa, sambil tertawa, meremehkan untuk berbicara, ada rasa bangga pada kemenangan. Setelah suara film, Kaisar Wu Tian menarik tawa, dan menatap lurus ke depan dengan 6 mata, di mana ada tanah yang kacau, dengan asap yang kabur dan napas yang tidak jelas, membuat orang benar-benar tidak dapat melihat kebenaran. Tempat ini adalah kedalaman pikiran Chu Xingyun, dan tepat di depannya adalah jiwanya. Kaisar Mitian tahu dalam hatinya bahwa sulit baginya untuk menahan lubang hitam, dan hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk berintegrasi ke dalam pikiran Chu Xingyun. Dengan cara ini, ia dapat memusnahkan jiwa Chu Xingyun dan menggantikannya sebagai Mitian baru Kaisar Wu. Saat memikirkan ini, Kaisar Wu Tian tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan napas keruh, dengan napas tebal, seperti embusan angin, menghembuskan asap tebal, bersiap untuk menemukan jiwa Chu Xingyun. Cepat! Angin kencang ada di mana-mana di angkasa, dan ia menderu. Ketika asap itu berangsur-angsur menghilang, sebuah tenda emas besar mekar tanpa tanda-tanda di dalam ruangan, cerah dan tak terbatas, menerangi segala sesuatu di ruang itu. Di tempat kelahiran cahaya keemasan, sebuah istana muncul perlahan-lahan, ada cara yang menjulang tinggi, luas dan tak terukur, dan momentum tertinggi tampaknya menghancurkan segalanya.
Bagaimana mungkin ada istana di pikiran anak ini? Dalam sekejap, hati Kaisar Wu Tian bergetar, dan 6 mata merah yang memandangi istana jiwa tiba-tiba kehilangan rasa puas diri dan kekecewaan. Terlebih lagi, istana ini tampaknya bukan hal yang nyata, tetapi oleh kekuatan jiwa mengembun. Istana jiwa di depan saya begitu kuat dan kuat, ia menekan segalanya, seolah-olah hanya ada benda yang tersisa di antara langit dan langit, membuat Kaisar Wu Tian terlihat benar-benar stagnan, sehingga tidak ada suara yang bisa didengar untuk waktu yang lama. Kekuatan jiwa ini begitu mengerikan sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan keraguan. Bagaimana mungkin anak berambut ini yang hanya memiliki 4 yin dan yang di depannya memiliki kekuatan jiwa yang menakutkan? Mungkinkah bocah ini memiliki jiwa yang kuat di tubuhnya? Kaisar Wu Tian sedikit panik, dan hatinya baru saja berbalik. Tiba-tiba, angin kencang datang ke wajahnya, menutupi seluruh tubuhnya, dengan semacam kebrutalan. Dengan sombong, dia menariknya ke istana jiwa. Hembusan angin ini juga dibentuk oleh kekuatan jiwa. Sebagai kaisar bela diri tingkat 8, Kaisar Wu Tian tidak bisa menahannya. Cepat! Angin kencang membungkus tubuh Kaisar Wu Tian, dan memasuki istana jiwa. Begitu dia masuk, murid-murid Kaisar Wu Tian menyusut, dan sebuah aula yang megah muncul di bidang penglihatan, dan di atas aula, berdiri singgasana jiwa, yang menekan kuartet, sangat kuat. Apa yang membuatnya merasa lebih mengejutkan adalah bahwa di atas tahta jiwa, seorang pemuda duduk mengenakan setelan hitam, membawa pedang, membawa tongkat kerajaan di pinggangnya, dan Pang Junyi seperti iblis di satu wajah, tetapi matanya bersinar dengan kemuliaan iblis. Pria muda ini bukan yang akan menjadi Chu Xingyun. Pertengahan Kaisar Wu, tidakkah kamu ingin aku melihat kekuatan kehendak Kaisar? Mengapa begitu menakutkan sekarang? Chu Xingyun terkekeh dan dengan lembut membelai telapak tangannya, suara gemuruh berdering, dan seluruh istana jiwa diblokir, padat seperti dinding tembaga dan dinding besi. Melihat cara misterius Chu Xingyun, hati Kaisar Wu Tian lebih terkejut, dan seluruh wajah mulai bergetar. Awalnya, dia berpikir bahwa istana jiwa ini milik orang kuat lainnya dan tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun baru saja memblokir istana jiwa dengan gelombang tangannya. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Jika Anda tidak memahaminya, itu tidak diketahui dan mendalam. Ini jelas menunjukkan bahwa jiwa berarti bahwa Kaisar Wu Tian bangga tidak layak disebutkan di depan Chu Xingyun. Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil, tetapi kamu belum pernah disentuh oleh Yin dan Yang. Bahkan tingkat jiwa belum tersentuh. Kamu tidak pernah tahu bagaimana mengendalikan kekuatan jiwa, juga tidak ada cara seperti itu. Kaisar Mitian membuat teriakan histeris, dia merasa bahwa akal sehatnya sepenuhnya ditumbangkan, dan seluruh orang itu sangat tidak nyaman. Dia menatap Chu Xingyun, tubuhnya gemetar, dan dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dalam tatapan mengejutkan Kaisar Wu Tian, di bawah tahta jiwa, sebenarnya ada roh binatang aneh yang sujud. Mencermati, binatang roh itu seperti binatang harimau, dengan tubuh hitam besar, tetapi kaki perak seperti salju di atas kakinya, dan rambut lembut di sekeliling tubuh, tetapi seberkas kilau yang mengalir di dalamnya. Kilau itu sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Namun, binatang buas eksentrik ini sepertinya tidur, tidak bergerak. Orang-orang Yin dan Yang 4 kali lipat dapat mengendalikan kekuatan jiwa sesuka hati. Itu sudah cukup. Mengapa akan ada binatang buas di istana jiwa? Kaisar Wu Tian menggelengkan kepalanya, jelas agak sulit diterima. Dia menatap binatang harimau aneh itu. Dia tidak tahu mengapa. Dia selalu merasa akrab. Binatang harimau aneh ini adalah jiwa kecil. Di dunia rahasia bintang kuno, jiwa kecil pertama-tama menyerap jiwa yang tersisa dari Kaisar Wu, dan kemudian menelan batu pengendali jiwa dari jiwa langit. Kekuatan besar mengalir ke dalam tubuh, menyebabkannya tertidur lelap, dan belum terbangun. Selama proses tidur, napas jiwa kecil menjadi lebih kuat dan misterius, dan bahkan Chu Xingyun tidak bisa melihatnya. Adapun perubahan dalam tubuh, itu juga luar biasa. Luasnya dunia jauh di luar imajinasi Anda. Jika Anda menggunakan tubuh jiwa dan terus bertarung dengan saya benar-benar tidak memiliki cara yang sangat baik, tetapi pada saat ini, bahkan jika Anda ingin melarikan diri, saya khawatir Anda tidak akan melarikan diri. Chu Xingyun mengabaikan rasa takut Kaisar Wu Tian, dan dengan telapak tangannya, kekuatan jiwa yang tak terlihat berfluktuasi dan berubah menjadi telapak tangan besar, mendesak ke arahnya.
Dengan bantuan batu reinkarnasi, Chu Xingyun kembali ke milenium yang lalu, pembangunan kehidupan sebelumnya dan sumber daya kehidupan sebelumnya semuanya direduksi menjadi gelembung dan tidak ada lagi, tetapi kekuatan jiwanya, tetapi tidak hilang sebagai hasilnya, tetap di semi-level Emperor Realm hanya berjarak satu langkah dari Emperor Realm yang legendaris. Pada Si Wei, Chu Xingyun sekarang hanyalah Yin dan Yang. Tetapi dalam hal kekuatan jiwa, dia tidak takut pada siapapun, dan Kaisar Wu Tian dari Kaisar Bela Diri tingkat 8 tidak bisa dibandingkan dengan dia. Suara gemuruh terdengar, dan telapak jiwa besar itu ditekan langsung pada tubuh Kaisar Wu Tian, membuat tubuhnya langsung kaku, ingin melarikan diri, tetapi merasakan kekuatan mengerikan terikat, tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu menunggu begitu lama, pada akhirnya, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari akhir pembunuhan. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhku? Mata dalam Chu Xingyun menatap Kaisar Wu Tian, mulutnya sedikit terangkat, senyum muncul di wajah acuh tak acuh. Namun, senyum ini sangat dingin sehingga Kaisar Wu Tian menggigil. Kamu dan aku tidak memiliki kebencian, mengapa kamu harus pergi ke langkah ini? Kaisar Mitian berkata dengan sulit. Kau memohon ampun. Chu Xingyun mencibir, membuat ekspresi Kaisar Wu Tian kaku dan jelek. Chu Xingyun menatap Kaisar Wu Tian, dengan senyum sinis di bibirnya. Kamu ingin memusnahkan jiwaku, merebut tubuhku, dan mendapatkan semua yang saya miliki. Dengan ini saja, Anda dan saya memiliki kebencian yang mendalam. Terlebih lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Lebih sederhana daripada membunuh seekor semut. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengancam. Jika kamu tidak membunuh, kamu dapat menggigit kapan saja. Mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Wen Yan, wajah Kaisar Wu Tian bergetar, tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Tapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu. Chu Xingyun Yu Feng berubah, membuat ekspresi Kaisar Wu Tian tertegun, hatinya memunculkan warna harapan untuk bertahan hidup. Kamu baru saja mencemooh aku dengan kehendak Kaisar Wu, dan berusaha menduduki sarang murai dan merebut tubuhku. Itu sangat murah untukmu. Chu Xingyun tersenyum tipis, dan kemudian matanya jatuh. Di tubuh Xiao Hun, dia berkata dengan suara sempit. Xiao Hun, cepat bangun, dan makanan datang lagi. Saat kata-kata itu jatuh, mata Kaisar Wu Tian menyusut, dan dia memandangi jiwa kecil itu, tetapi dia melihat tubuh jiwa kecil itu tidur, gemetaran tanpa tanda. Sebuah horor menderu meraung, dan napas jiwa yang kuat meluncur keluar dari jiwa kecil, seperti lautan kemarahan, membuat Kaisar Wu Tian merasa sangat kecil. Kekuatan jiwa yang tebal, seolah-olah itu substansial, menggigil dengan ganas, berpusat pada jiwa kecil, dan kekuatan jiwa menyapu, mengungkapkan tubuh binatang buas yang perkasa. Mata yang tertutup dan tidur perlahan-lahan terbuka pada saat ini, mata mereka biru tua, meluap ke seluruh istana. Kaisar Wu Tian menelan ludah, dan langsung terkejut. Dia menatap kosong ke arah Chu Xingyun, jiwa kecil itu bangun, dan teror mengancam akan menghilangkan kekosongan. Betapa kekuatan jiwa yang kuat. Chu Xingyun menatap Xiao Sol dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Keberadaan jiwa kecil itu sangat aneh, dan tubuh dapat mengubah virtual dan nyata sesuka hati, terutama dalam kekuatan jiwa, jiwa kecil bisa disebut tak terkalahkan, bahkan kaisar yang kuat seperti Sui Luoqiu harus terkejut. Pada saat ini, jiwa kecil terbangun, dan jiwa di tubuhnya menjadi lebih kuat, membuat seluruh istana jiwa bergetar. Jiwa kecil berdiri dan tidur untuk waktu yang lama, membiarkannya mengungkapkan napas malas, mata biru gelapnya melirik ke sekeliling, dan ketika dia melihat Kaisar Wu Tian, seberkas mangga halus melewati matanya. Saya melihat bahwa jiwa kecil itu melompat, dan tiba-tiba bergegas menuju Kaisar Wu Tian, membuat Kaisar Wu Tian gemetar, dan tubuhnya gemetaran dengan gila, mencoba memecahkan belenggu telapak tangan jiwa. Bagaimanapun, ia masih melebih-lebihkan kekuatannya, telapak jiwanya tidak bergerak, dan bahkan jejak retakan itu tidak muncul. Dalam pencapaian kekuatan jiwa, dia dan Chu Xingyun sangat berbeda. Angin menjerit, dan jiwa kecil itu muncul di depan Kaisar Wu Tian. Kekuatan jiwa tubuh melonjak, dan telapak jiwa dibongkar, dan mulut terbuka lebar. Tidak. Tangisan ngeri datang dari mulut Kaisar Wu Tian. Saat ini, wajahnya pucat, tanpa darah, dan binatang buas aneh di depannya akan melahap jiwanya. Hah!
Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di benak Kaisar Wu Tian, dan ekspresi di wajahnya menjadi curiga. Dia berkata dengan kaget. Kekuatan jiwa, tak terlihat dan tak terlihat, adalah eksistensi paling misterius antara langit dan bumi, dan dikatakan bahwa itu adalah di zaman kuno. Di alam monster, ada keluarga Raja Binatang, yang berspesialisasi dalam memberi makan pada jiwa, dapatkah dikatakan. Warna kejut yang tak terkatakan memenuhi wajah ketakutan Kaisar Wu Tian, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, tetapi jiwa kecil itu telah tiba, mulutnya melebar, dan hisapnya mekar, mengangkat tubuhnya ke dalam kekosongan. Keluarga kerajaan yang terhormat, tolong biarkan aku pergi seumur hidup, aku juga datang dari dunia iblis. Kaisar Wu Tian merintih kesakitan, ingin memohon jiwa kecil untuk membiarkannya pergi, tetapi, jiwa kecil tidak berubah sedikit pun, dan tidak ada apa-apa di mata. Dengan suara berdengung, tubuh Kaisar Wu Tian sepenuhnya ditelan oleh jiwa kecil, dan Kaisar Wu peringkat 8, yang berada di atasnya, benar-benar ditelan. Setelah memakan jiwa kecil itu, dia kembali ke Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun mengerutkan kening pada saat ini, seolah-olah berpikir mendalam tentang sesuatu. Baru saja, kata-kata Kaisar Mitian sebelum dia meninggal, dia mendengarnya, dan dia mendengarnya dengan sangat jelas, terutama kata alam iblis. Yang mengejutkan pikirannya, dan sejumlah besar informasi dalam pikirannya secara tak sadar mengalir keluar. Kata enchantment berasal dari buku reinkarnasi. Dalam kitab surga reinkarnasi, kehidupan Kaisar reinkarnasi dicatat. Tentu saja, kisah Xianting juga dicatat. Selain Xianting, ada juga dua area misterius, yaitu Demon Realm dan Gunung Wanmo. Pada awalnya, ketika Chu Xingyun melihat Kaisar Wu Tian, dia merasakan roh iblis yang kuat dari yang terakhir, dan dia diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya apakah Kaisar Wu Tian adalah tamu di dunia iblis. Tanpa diduga, dugaannya memang benar, Kaisar Wu Tian, bukan manusia tetapi iblis. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa jiwa kecil adalah keluarga kerajaan yang mulia. Sikapnya berubah secara drastis, dan dia menjadi hormat. Perubahan ini tidak datang dari keinginan untuk bertahan hidup, tetapi dari bagian terdalam dari garis keturunan. Bisakah dikatakan bahwa jiwa kecil itu berasal dari dunia iblis? Tidak ada banyak deskripsi tentang dunia reinkarnasi dalam buku reinkarnasi, dan Chu Xingyun juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia memandang Xiao Hun dengan ragu-ragu, dan menemukan bahwa Xiao Hun juga memperhatikannya. Dia mengangkat bahu dengan sangat manusiawi, dan berkata dengan suara seperti susu. Aku tidak tahu apa itu iblis, aku hanya berpikir orang ini sangat tidak enak. Setelah mendengar ini, Chu Xingyun tidak terlalu kecewa. Lagi pula, Xiao Hun belum lahir lama dan hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa tahu rahasia ini? Chu Xingyun berpikir seperti ini. Tiba-tiba, seluruh otaknya meledak dan matanya menatap Xiao Hun dengan takjub. Suaranya sedikit penuh kata-kata. Jiwa kecil, apakah Anda baru saja berbicara? Mulut binatang roh itu mengucapkan kata-kata, dan Chu Xingyun juga telah melihatnya, tetapi makhluk-makhluk roh itu semuanya berada di ranah Kaisar Wu, menguasai kebenaran langit dan bumi, dan jiwa kecil, yang diolah sebagai panglima perang kekaisaran, masihlah anak kecil, sebenarnya bisakah kamu mengatakan sesuatu? Yah, saya baru belajar. Xiao Hun masih merespons dengan suara seperti susu. Itu mengulurkan cakar depannya, mengibaskan matanya dengan lembut, membuka mulutnya dan menguap, dan berkata dengan mata mengantuk. Terakhir kali aku makan, saya baru saja mencerna, dan kali ini saya makan penuh, dan setiap kali saya makan, saya ingin tidur nyenyak. Setelah mengatakan ini, Xiao Hun mengabaikan ekspresi canggung Chu Xingyun, berbaring di tubuhnya, menggosok betis Chu Xingyun dengan sangat intim, dan kemudian tertidur lelap lagi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun bahkan lebih terpana. Dia bahkan meragukan binatang seperti apa jiwa kecil itu. Lupakan saja, jiwa kecil itu hanya seekor anak kecil. Bahkan jika Anda memiliki memori warisan nenek moyang, diperkirakan belum terbangun. Saya tidak bisa bertanya mengapa. Chu Xingyun mengulurkan tangan dan membelai jiwa lembut jiwa kecil itu, berkata dengan sedikit bantuan. Kata-kata Kaisar Mitian, identitas kerajaan jiwa kecil, dan keberadaan ranah monster, ini terlalu misterius, membuat Chu Xingyun menghasilkan keingintahuan yang kuat, bersemangat untuk mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sekarang, Chu Xingyun tidak lagi menggerutu Yu Huai.
Baginya pada saat ini, 3 area misterius dari alam iblis, Gunung 10.000 Setan dan Taman Abadi terlalu jauh, bahkan jika mereka tahu sesuatu, bagaimana mungkin mereka tidak dapat menginjakkan kaki, tidak ada gunanya mengkhawatirkan. Pikiran sedikit bergerak, Chu Xingyun meninggalkan istana jiwa dan kembali ke dunia luar. Kaisar Wu Tian meninggal, dan Tian Tianshan, tidak ada bahaya lagi. Kehendak Kaisar Wu dari mata air kuno emas dan sumber daya pelatihan Mitian telah menjadi hal yang tidak dimiliki dan dapat dikumpulkan sesuka hati tanpa khawatir. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa jiwa Kaisar Wu Tian telah sepenuhnya ditelan oleh jiwa kecil itu, dan tubuhnya telah lama dimusnahkan. Kalau tidak, aku bisa memadatkan budak pedang Wu Huang. Melihat istana yang sunyi, Chu Xingyun berkata dengan sedikit kecewa, tetapi dia dengan cepat menyesuaikannya, belum lagi tubuh dan jiwa Kaisar Mitian Wu telah dimusnahkan, bahkan jika itu dipertahankan utuh, mungkin sulit untuk mengembun. Kaisar Wu Jian. Anda tahu, untuk memadatkan budak pedang Nirvana, Anda harus menginvestasikan banyak energi, belum lagi budak pedang Wu Huang, konsumsi yang mengerikan, Chu Xingyun tidak mampu membelinya. Kaisar Wu Tian telah tertidur begitu lama, hanya untuk mendapatkan kembali hidupnya. Menurut keadaan normal, dia seharusnya menyembunyikan banyak sumber daya kultivasi, sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan latihan kultivasinya, tetapi mengapa saya tidak melihat jejak? Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan ini, dan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Tepat ketika suara itu jatuh, gemuruh-gemuruh datang, tanpa peringatan, seluruh istana Mitian mulai bergetar, bumi bergetar, asap menggelinding, dan dinding gunung tebal di depan bahkan retak dengan retakan yang rapat. Saat batu gunung yang keras hancur tiba-tiba, seluruh dinding gunung terkupas tepat di depan Chu Xingyun, mengungkapkan pintu batu yang diukir 3 karakter tarian naga dan Phoenix, istana Mitian. Gerbang batu ini, dengan warna emas di seluruh, megah dan mewah. Melalui celah kecil di gerbang batu, Chu Xingyun masih bisa merasakan dengan jelas. Di dalam, penuh dengan nafas sumber daya budidaya dan sangat tebal. Pintu batu emas itu diukir dengan pola yang padat, garis-garis yang tidak jelas, dan kilau cahaya warna-warni yang melekat padanya. Ketika melihat ini, Chu Xingyun hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kaisar Wu Tian ini juga membingungkan, dan sebenarnya mengatur susunan spiritual. Dilihat dari pola di atas, arai segel roh di depannya tidak kelas rendah, dan telah mencapai tingkat ke-7, bahkan jika Kaisar Wu Huang menembak, itu akan memakan waktu. Chu Xingyun mengangkat epi lubang hitam, cahaya pedang menyala, dan garis-garis dan mata pada pintu batu bergetar hebat. Setelah beberapa saat, ada suara retak, dan arai roh meledak. Bergemuruh. Saat susunan roh menghilang, pintu batu yang tertutup perlahan dibuka. Di belakang gerbang batu ada ruang batu besar, dikelilingi oleh dinding-dinding batu yang dihiasi dengan batu-batu lembut, cerah dan lembut, bersinar terang di seluruh ruangan, dan di tanah, seteguk kotak disusun dengan rapi. Jumlah dada luar biasa, ada ribuan mulut, masing-masing diletakkan di satu sisi, di dalam, napas tak tertandingi berdifusi, hampir padat dan berkabut, dan mengisi semua bagian ruang batu. Chu Xingyun melangkah maju, jari-jarinya bergerak ringan, dan kotak di depannya terbuka secara otomatis. Dalam sekejap, aroma-aroma merah menyegarkan menghantamnya, dan dia tidak bisa membantu membuat matanya bersinar. Saya melihat botol giok penuh hormat ditempatkan dengan rapi di kotak kayu di depannya. Di badan botol, saya dengan hati-hati menulis nama tingkat dan kemanjuran obat keabadian. Sekilas, pemandangannya sangat menakjubkan. Ao Kukueling dan Long Li dan Wu Hua Juling dan Chu Xingyun melirik secara acak, dan senyum di bibirnya semakin tebal. Ada puluhan ribu eliksir ini ditempatkan di kotak kayu, dari level 1 ke level 7, dari Ningling ke tubuh pendinginan, dan banyak nama eliksir yang belum dilihat oleh Chu Xingyun, hanya ada dalam buku-buku kuno. Meskipun Kaisar Wu Tian bukan orang dari benua roh sejati, tetapi waktu ketika dia menjadi terkenal terlalu lama. Keabadian ini secara alami berasal dari zaman itu. Di antara mereka, banyak yang abadi telah lama hilang. Meskipun eliksir ini tidak memiliki eliksir, selama mereka belajar keras mereka bisa mendapatkan wawasan dari mereka, dan kemudian menghasilkan ide-ide baru, menggali eliksir baru, dan sangat meningkatkan kemanjurannya. Chu Xingyun melihat eliksir ini dan berpikir menghitung secara diam-diam. Pada saat ini, dia adalah penguasa Pavilion Wanjian, dan dia memerintah 4 domain utama. Ada banyak alkemis di bawah komandonya. Dengan sedikit penjelasan, dia dapat mengerahkan nilai maksimum dari obat-obatan kuno ini.
Bagaimanapun, eliksir kuno, meskipun pengaruhnya terbatas, jumlahnya terbatas, tetapi jika diserahkan kepada puluhan ribu alkemis, itu akan dipelajari siang dan malam dan terus ditingkatkan, tetapi itu akan dapat menghasilkan lebih banyak eliksir murni. Chu Xingyun sekarang sudah cukup untuk melakukan langkah ini. Ratusan kotak kayu telah dibuka berturut-turut, yang semuanya adalah abadi, yang jumlahnya lebih dari 1 juta, dan nilainya tak terukur, tetapi Chu Xingyun agak kecewa bahwa di antara para abadi ini, nilai tertinggi adalah 7, dan kemudian ke atas, tapi itu hilang. Tidak masalah di era itu, jumlah alkemis yang dapat membuat eliksir 8 level dan 9 level sangat jarang. Tidak ada banyak sisa eliksir yang tersisa, dan bahkan kaisar bela diri tingkat 8 tidak dapat memiliki terlalu banyak. Setelah kekecewaan singkat, Chu Xingyun pulih, dan berspekulasi perlahan. Mengenai Gunung Mitian, dia sangat jelas bahwa hampir setiap dunia misterius dan rumah gua telah dimasukkan secara langsung. Untuk prajurit biasa, Mitianshan memiliki sumber daya dan harta yang tak terbatas, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam kaisar setengah langkah, Chu Xingyun tahu bahwa sumber daya dan harta ini bukan masa kejayaan Mitianshan. Pada awal kehidupan sebelumnya, beberapa orang berspekulasi bahwa alasan mengapa Mitianzong menghilang mungkin karena serangan kuat oleh Zongmen, gerbang gunung rusak, dan secara bertahap menjadi kesepian. Dalam proses ini, Mitianzong bukan lagi peristiwa besar tahun itu, dan harta dan sumber daya secara bertahap hilang, dan akhirnya menghilang, dikuasai oleh sejarah panjang sejarah. Chu Xingyun sangat memuji spekulasi ini. Hari ini, ia menemukan musim semi kuno emas dan melangkah ke istana Midian dengan lancar, semakin menegaskan spekulasi ini. Saat ia berpikir, Kaisar Mitian datang ke benua roh sejati dari alam iblis untuk beberapa alasan ia menyembunyikan identitasnya, diam-diam mengumpulkan sumber daya dan tenaga budidaya, mendirikan Mitianzong, dan bangkit dalam satu gerakan, menjadi yang terkenal. Kekuasaan. Tetapi masa-masa indah tidak berlangsung lama, dan Mitianzong masih belum bisa menyingkirkan malapetaka bagi yang menang dan yang terkuat, dan secara bertahap menurun. Orang kuat Zongmen itu pergi, sumber daya hilang, dan tidak ada lagi momentum. Menghadapi situasi ini, Kaisar Wutian tahu bahwa ia tidak dapat kembali ke surga. Oleh karena itu, ia menyegel Gunung Mitian, dan melalui sihir misterius dari alam, diberi makan atas kehendak Kaisar, dan bertahan dalam bentuk jiwa, berusaha menemukan orang yang tepat akan dilahirkan kembali. Dengan kata lain, setiap tulang dan setiap mayat yang ada di Gunung Mitian adalah murid asli Sekte Mitian, dan mereka disegel bersama dan dipisahkan satu sama lain. Tetapi tidak seperti Kaisar Wutian, murid-murid ini tidak memahami misteri dunia iblis. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diubah menjadi tulang di tahun-tahun yang tak berujung. Bahkan Kaisar Wu yang kuat tidak terhindar. Semuanya dilakukan untuk mengumpulkan makanan dan hidup-hidup. Ini sejalan dengan kebiasaan kejam laba-laba. Kata Chu Xingyun sambil tersenyum, memalingkan muka, melihat kotak di sebelah kiri. Semua kotak kayu dibuka. Tiba-tiba, mekar yang indah mekar, dan mata Chu Xingyun sedikit menyakitkan. Di dalamnya ada peralatan persenjataan, dan jumlahnya sangat menakjubkan. Ada puluhan ribu keping. Tanpa kecuali, semua senjata ini adalah raja. Di bawah erosi selama bertahun-tahun, senjata dan bilah biasa telah lama direduksi menjadi debu. Peralatan kerajaan mengandung kekuatan pola-pola ilahi, dan mereka dilimpahkan ke langit. Secara alami, mereka tidak akan secara bertahap menimbulkan korosi dan runtuh. Meskipun aku sudah memiliki 30.000 penjaga pedang darah, masing-masing memegang pedang darah hitam terang, membunuh yang tak terkalahkan, tetapi ada ribuan murid di Paviliun Wanjian, dan ada beberapa alat kerajaan. Senjata dan bilah ini hanya termasuk dalam rumah harta Paviliun Wanjian. Dengan demikian meningkatkan kekuatan keseluruhan Paviliun Wanjian. Chu Xingyun tidak menghitungnya satu persatu. Setelah membuat rencana kecil di dalam hatinya, dia melihat ke sisi kanan. Ada jumlah kotak terbesar di sebelah kanan, di mana bahan roh dan batu, serta berbagai sumber daya budidaya ditempatkan. Jumlahnya sama-sama menakutkan, jika mereka dikumpulkan bersama itu cukup untuk menumpuk lereng bukit kecil. Menurut perkiraan Chu Xingyun, nilai tinggi dari sumber daya budidaya di depannya tidak bisa diukur. Siapapun yang mendapatkannya dapat segera naik ke puncak dan menjadi kekuatan teratas di Wastelen Utara.
Jika dilihat dari jumlahnya, sumber daya budidaya ini telah melampaui Paviliun Wanjian pada saat ini, bahkan jika Paviliun Wanjiang mengumpulkan semua sumber daya dari 4 domain utama itu hanya dapat dibandingkan dengan hanya 4 dari 5. Selain itu, celah ini tidak diperhitungkan di alam rahasia lain dan rumah-rumah gua di Gunung Mitian. Jika dihitung bersama, saya khawatir hanya 2 dari 10. Dengan hasil seperti itu, bahkan Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Sekarang ia telah duduk di 4 domain utama, 10 miliar orang, pengembangan Paviliun Wanjian belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan meluas ke gurun utara. Setelah ia memiliki sumber daya besar Gunung Mitian, seluruh Paviliun Wanjian akan sepenuhnya berubah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat ini, Chu Xingyun memiliki tidak kurang detail dari orang kuat Wu Huang yang terkenal lama, dan bahkan lebih lagi. Sebelum melangkah ke Gunung Mitian, Paviliun Wanjian dan Istana Jiuhan masih memiliki beberapa celah. Pada saat ini, kesenjangan tidak akan ada lagi. Chu Xingyun perlahan-lahan mengembuskan udara, memikirkan Jiuhan Palace 3 kata-kata, dia melirik Han Mang terus-menerus di matanya. Dengan melirik ke sekeliling, Chu Xingyun terus berjalan jauh ke dalam ruang batu, dan tidak terburu-buru untuk mengumpulkan sumber daya budidaya ini. Kaisar Wu Tian sudah mati, dan tidak ada ancaman bagi seluruh gunung Tian-Tian. Semua sumber daya budidaya, bahkan setiap inci tanah dan setiap batu, akan menjadi milik Chu Xingyun, dan mereka tidak akan dikumpulkan. Tidak ada banyak perbedaan. Pergi ke bagian terdalam dari ruang batu, tidak ada jalan di depan. Chu Xingyun berhenti dan menyapu mata dalam, dan angin kencang berpusat padanya, dengan panik menyapu ke segala arah. Angin kencang meniupkan debu, dan di tanah diinjak oleh kaki Chu Xingyun, sebuah jejak halus muncul, jejaknya berwarna abu-abu dan putih, yang mudah diabaikan. Chu Xingyun mengeluarkan nada dingin. Ketika cahaya pedang gelap mekar dan menyentuh tanda abu-abu, tanda itu hancur tiba-tiba, hampir pada saat yang sama, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan pintu masuk perlahan muncul. Pintu masuknya cukup kecil, dan bagian dalamnya gelap, dan tidak mungkin untuk melihat kenyataan. Hanya tangga perunggu panjang yang bisa dilihat, sepanjang jalan turun, berputar ke tanah. Masih ada istana bawah tanah. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi, melangkah ringan, dan berjalan menuruni tangga perunggu. Tangga perunggu itu sangat panjang, dan kedalamannya hanya 100 meter sebelum istana bawah tanah muncul. Istana bawah tanah tidak besar, dan genangan darah merah besar terpotong di tengahnya, terbuat dari tulang putih, panjang, lebar, dan panjang sekitar 10 meter, genangan air terus bergulung, menyebabkan lapisan gelombang darah yang menyengat. Melihat dengan hati-hati, di genangan air berwarna merah darah ini, ada pola yang tak terhitung jumlahnya berkedip, tidak jelas dan aneh, Chu Xingyun tidak bisa memahaminya sama sekali, dan hanya bisa merasakan kekuatan dominan yang terkandung dalam pola. Chu Xingyun menyipitkan matanya sedikit, dan setelah merenung sejenak, dia lolos dari sentuhan kekuatan spiritual. Pada saat yang hampir bersamaan, seluruh genangan darah mulai mendidih. Saat kekuatan spiritual menyentuh genangan air merah segera menjadi bengkok, dan kemudian berubah menjadi sinar asap cahaya, menghilang menjadi kehampaan. Setelah melihat ini, mata Chu Xingyun menegang, dan segera memutus hubungan kekuatan spiritual, tetapi meskipun begitu, masih ada sinar darah yang menyebar, jatuh di punggung tangannya, membuat suara mencibir. Wang Qisui ini sepertinya digunakan untuk memadamkan tubuh. Rasa sakit di punggung tangan membuat Chu Xingyun mengerutkan kening, tetapi segera, sebuah kegembiraan yang kuat menyelimuti seluruh wajahnya. Kumpulan darah tulang di depannya tampaknya terbuat dari esensi yang diekstraksi dari darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, ditambah semua jenis bahan alami dan harta, dan teknik khusus, bahkan setetes pun memiliki efek pendinginan yang menakutkan. Terlebih lagi, efek pendinginan tubuh semacam ini luar biasa kuat. Bahkan Chu Xingyun, yang memiliki tubuh Vajra, merasakan kesemutan, yang bisa membuat daging dan meridiannya menghasilkan rasa marah yang kuat. Reinkarnasi dari alam suci semuanya memiliki binatang buas, darah berdarah dan kekuatan fisik yang luar biasa. Bagi mereka, memadamkan tubuh sangat penting. Semakin tinggi budidaya, semakin kuat tubuh. Saya kira benar, kumpulan darah ini di depan saya harus disiapkan oleh Kaisar Wu Tian untuk dirinya sendiri. Chu Xingyun mengingat dalam benaknya, wajahnya penuh sukacita. Sebelum melangkah ke Gunung Mitian, ia khawatir tentang bagaimana cara meredam tubuh, sehingga lebih meningkatkan vitalitas tubuh, dan melangkah ke lapisan ke-6.
Tubuh hitam. Tanpa diduga, kesulitan ini sekarang teratasi. Permaisuri Wu Tian dengan susah payah mempersiapkan genangan darah untuk dirinya sendiri, dan sekali lagi membuat gaun pengantin untuk Chu Xingyun. Kaisar Wu yang perkasa akhirnya memadatkan tubuh jiwa. Akhirnya, dia ditelan oleh jiwa kecil itu, dan jiwa itu berserakan. Semua yang dia persiapkan dengan susah payah adalah milikku. Jika dia memiliki 9 mata air, dia tidak tahu seperti apa ekspresinya. Chu Xingyun tiba-tiba menangis dan tertawa, dan akhir Kaisar Wu Tian benar-benar menyedihkan. Chu Xingyun mengalihkan pandangannya dari genangan darah, tetapi di tengah genangan darah, sebuah altar kuno berdiri dalam bentuk persegi, juga ditumpuk dengan tulang, dan setiap permukaan tulang diukir dengan prasasti yang rumit. Di atas altar, ada sesuatu yang ditangguhkan, bundar, seukuran kepalan tangan bayi, semuanya berwarna merah darah, dan napas jahat yang sangat berdarah lolos. Ketika Anda mendekat, itu membuat orang merasa takut. Hal ini terlihat seperti bola mata. Chu Xingyun menatap bola berdarah. Ketika dia berbicara, dia menginjak kekosongan dan mendekat dengan hati-hati. Ketika ia bergerak semakin dekat dan lebih rendah, air darah bergulung semakin dan semakin ganas. Bola berdarah menggigil dan perlahan-lahan berputar. Pada bola, mangga ungu samar muncul, mengungkapkan napas jahat, benar-benar sebuah bola mata. Chu Xingyun ketakutan, pedang lubang hitam di tangannya bergoyang, cahaya pedang berubah menjadi air pasang, hanyut, tersentuh oleh napas jahat itu, tetapi tidak dapat sepenuhnya memusnahkannya, 2 jalan buntu di udara. Itu kekuatan yang aneh, benda ini seharusnya berasal dari dunia iblis. Chu Xingyun bergumam diam-diam, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, tetapi melihat bola matanya yang berdarah melayang, terkontaminasi oleh cahaya ungu jahat yang mekar, meresapi langit akhirnya mengembun menjadi hantu setan laba-laba samar, 8 kaki, 3 lagu, dan momentum, sehingga ruang semua membuat suara gemetar-gemetar. Melihat adegan ini, Chu Xingyun memiringkan wajahnya dengan ganas. Dia belum pernah melihat laba-laba monster aneh ini, tetapi dari momentum horor ini, dia bisa yakin bahwa laba-laba monster ini telah memasuki ranah kaisar. Sama seperti Chu Xingyun diam-diam terkejut, suara gemuruh meledak, dan di kekosongan, sosok imajiner laba-laba iblis menjerit ke atas di langit, dan 8 kaki laba-laba bergidik dan terbang langsung ke arahnya. Itu meledak, dan air kolam mengamuk di bawahnya, seolah-olah tidak ada yang bisa menahan di dunia, dan kekuatannya menakutkan dan mengejutkan. Sialan! Chu Xingyun menggertakkan giginya dan tidak berani dengan ceroboh. Meskipun laba-laba iblis di depannya hanyalah hantu, dia memiliki kekuatan yang menakutkan yang tidak kurang dari tekanan yang diberikan oleh Kaisar Wu Tian. Chu Xingyun memegang epi lubang hitam dengan erat, cahaya pedang mekar, dan langsung berubah menjadi pusaran cahaya pedang besar, menutupi seluruh laba-laba iblis. Pada saat yang sama, dia berpikir sedikit, membawa jiwa orang mati di pinggang habitat tersapu, tergantung di atas kepalanya. Jiwa mati, bakar aku. Suara rendah meludahkan dari mulut Chu Xingyun. Seluruh tubuh dan tubuhnya, yang semuanya adalah kekuatan spiritual murni, berubah menjadi sungai yang luas dan mengalir ke lubang-lubang hitam dan jiwa-jiwa yang mati. Saat ini, 2 tentara tak bertuhan besar, mendesak pada saat yang sama. Oke kakak.